أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang sangat-sangat berharga pada siang hari ini waktu Mesir dan malam hari untuk waktu Indonesia. Salam 24 jam bagi seluruh mahasiswi semuanya. Alhamdulillah nih, sekarang kita sudah bertemu lagi di Senar Fatwa serial webinar Fatayat Warasatul Ummah Day 2, yang dimana mengusung tema The Inspiring Woman to the Golden Generation. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebelumnya, aku mau membacakan media partner yang turut membantu dalam publikasi acara ini. Pertama, ada Akta, PPMI Mesir, PPID Katim TK, PPI Dunia, PPPI Sudan, Madrasah Fatih Turki, PPMI Pakistan, Islah Mesir, KPMJB, Wihda, KMJ, KSW, KMB, dan Rumah Syariah. Nah, berikutnya langsung saja aku akan untuk menambah ketenangan hati dan juga agar acara kita berkah, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uhtina kita, Dia Silva, kepada beliau di waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Sadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul. Baik, langsung saja nih. Sebelum memulai, aku akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya nih, udah pada tahu belum apa sih subtema yang akan Kak Farah Mutia bahas pada hari ini? Ada yang ingat? Critical thinking, Kak. Ya, betul. Jadi hari ini Kak Farah Mutia akan membagikan wawasan seputar critical thinking. Nah, baik, langsung saja kurikulum vitae Kak Farah Mutia ini. Aku bacain ya.
Nama lengkap Kak Faramutia ini adalah Faramutia Syifa'ul Asyaukiyah, pendidikan dan penghargaan. Beliau lulus dengan gelar lisens dari Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah, jurusan Usuluddin Aqidah Filsafah, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Lulus dengan predikat JG dan atau cum laude selama 4 tahun berturut-turut. Beliau aktif melakukan research konstruktif di 1 semester penuh jurusan Usuluddin, digunakan sebagai tamir di tahun kedua perkuliahan. Beliau pernah menjalani pendidikan di jenjang MTS dan MA di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Cirebon pada tahun 2011 sampai dengan 2017. Adapun penghargaan-penghargaan yang pernah beliau raih adalah penerima beasiswa Turkiye Burslari di Universitas Udak senilai 60.000 pada tahun 5 penghargaan Staff of the Month Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia Decision Paper di Simposium Internasional PPI Dunia yang ke-12 pada tahun 2020. Adapun pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar sebagai pembimbing Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin 2022, mentor Wihda PPMI Mesir pada tahun 2022, dan pernah mengisi seminar Palalafan pada tahun 2021. Adapun pengalaman relevan yang pernah beliau lakukan adalah raih adalah Support Manager Andalusia Quranic School Indonesia 2020 hingga kini, menjadi Sekretaris Direktorat Persatuan Pelajar Indonesia Dunia Daring dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, relawan sosial My Foundation Action Mesir, Ketua 2 Dewan Perwakilan Anggota Legislatif Wihda PPMI Mesir tahun 2021 sampai dengan 2022. Adapun aktivitas dan ketertarikan beliau antara lain events, organisasi, kursus, buku, dialek, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, menulis, berdiskusi, dan memimpin. Adapun publikasi akademik yang pernah beliau gandrungi adalah artikel peran alumni Al-Azhar dalam digitalisasi ilmu agama ke masyarakat plural, ditulis dan diterbitkan pada tahun 2022. Lalu ada esai peran nyata mahasiswa berprestasi dan pembangkitan kesadaran kolektif, ditulis dan diterbitkan pada tahun 2022. Mungkin prestasi-prestasi dan juga karya-karya beliau ini tidak bisa saya sebutkan keseluruhannya untuk mempersingkat waktu, namun Masya Allah luar biasa pemateri kita pada hari ini mempunyai segudang karya dan segudang prestasi yang mungkin kalau saya sebutkan itu waktu akan sangat molor seperti itu. Baik, langsung saja saya sebagai moderator akan mempersilahkan waktu dan tempat pada hari ini kepada pemateri kita, Kak Farah Mutia. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul yang semua ya, amin. Dan semoga kita diberikan kelancaran untuk semua teman-teman di sini, adik-adik di sini, diberikan kelancaran untuk setiap urusan dan aktivitasnya. Dan tak lupa juga kita latunkan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang ya pada masanya hingga akhirnya kita bisa menikmati Islam dengan aman, nyaman, dan juga tenang ya. Kita bisa beribadah dengan tenang hingga hari ini itu tidak lain tidak bukan karena usaha beliau dengan para sahabat dan para tabi'in hingga hari ini ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku perkenalin ulang lagi, singkat, Farah Mutia Syifa'ul Asyaukiyah. Teman-teman bisa panggil aku Farah.
Mungkin di sini ada beberapa yang udah kenal, ada beberapa yang belum. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin ya hingga nanti. Amin. Sebelumnya aku mau minta izin dulu ke moderator kalau suara aku agak kurang jelas karena aku lagi di luar atau putus-putus. Mohon diingatkan aja ya lewat chat. Siap. Baik. Oke. Mungkin aku boleh minta tolong teman-teman operator buat share screen materi aku, Kak? Sambil menunggu teman-teman operator share screen materi aku mau perkenalkan singkat bahwa saat ini aku sudah di Indonesia. Alhamdulillah telah lulus ya dari Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Akidah Filsafat. Nah, pada malam hari ini aku senang banget bisa sharing, kita belajar bareng ya teman-teman tentang critical thinking. Yang mana critical thinking ini adalah sebuah skill ya, yang kalau menurut aku sangat penting untuk kita miliki. Nah, sebelumnya aku mau sedikit disclaimer dulu kalau aku bakal menjelaskan materi critical thinking ini sebagai seorang praktisi, bukan akademisi. Maksudnya adalah aku menjelaskan berdasarkan pengalaman aku, bukan secara teoritikal gitu ya, teman-teman. Karena aku rasa yang diinginkan teman-teman panitia di sini mengundang aku itu mungkin atas dasar pengalamannya, bukan akademisinya gitu, bukan dari segi akademisinya, karena aku tidak kuliah di jurusan critical thinking kan, atau yang terkait critical thinking banget gitu. Nah, di sini sudah ditampilkan ya teman-teman, di sini ada judul besar tema kita pada malam hari ini, critical thinking. Nah, biar lebih interaktif, aku pengen minta tolong ke teman-teman mungkin bisa kasih tahu aku ya, dan juga sharing-sharing. Sebenarnya kalau teman-teman dengar kata critical thinking, itu teman-teman langsung terbesit apa? Nah, teman-teman boleh share di kolom komentar aja. Kira-kira kalau dengar kata critical thinking, itu langsung ingat apa? Langsung terbesit apa? Definisinya tuh apa kira-kira? Nah, boleh teman-teman sambil jawab di kolom komentar aja ya. Menurut teman-teman, nggak usah yang theoretical banget, tapi yang kira-kira tuh terbersit aja definisi critical thinking itu apa. Oke, ini udah ada Sakinah sama Kresna ya, berpikir kritis, berpikir cerdas. Oke, teman-teman boleh lanjutin opininya ya, sambil aku lanjutin materinya. Oke, jadi berpikir cerdas dan berpikir kritis. Oke, betul. Tapi ada yang lebih lengkapnya lagi nih definisinya. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya ya. Boleh di next? Oke, definisi critical thinking. Oh, ini ada yang jawab lagi. Berpikir lebih jernih dan lebih rasional. Oke, bagus. Nah, di sini ada definisi critical thinking dari Kamus Oxford ya. Karena critical thinking itu kan bahasa Inggris ya. Jadi aku melihat dari Kamus bahasa Inggrisnya. Jadi critical thinking menurut Oxford Language adalah, bisa teman-teman lihat ya di screen, yang bahasa Indonesianya adalah analisis objektif dan evaluasi terhadap sebuah isu atau permasalahan atau sebuah hal untuk memberikan sebuah judgement. Di sini bisa kita artikan sebagai penilaian. Bukan ngejudge orang gitu, bukan itu ya, tapi judgement artinya penilaian di sini. Nah, jadi critical thinking itu teman-teman secara harfiah ya, secara bahasanya itu adalah analisis objektif. Nah, kata objektif di sini bisa teman-teman garis bawahi ya. Di sini yang udah jawab makasih banyak di kolom komentar, semua jawabannya benar. Tapi di sini aku mau ngasih tahu versi yang lebih harfiahnya aja gitu ya. Oke. Jadi analisis secara objektif. Objektif di sini teman-teman perlu garis bawahi karena tentunya objektif itu lawannya dari subjektif ya. Jadi objektif adalah sebuah kata yang berarti ketika kita berpikir objektif, maka kita tuh
membuat penilaian atas dasar objeknya, bukan subjek, yaitu bukan karena kitanya gitu teman-teman. Nah, dan kita melakukan evaluasi dari sebuah isu. Jadi kalau ada permasalahan, nggak cuman kita tangkep mentah-mentah gitu, tapi kita evaluasi dulu permasalahan atau kejadian itu tuh sebenarnya di baliknya apa sebabnya dan faktor-faktornya tuh apa gitu. Kemudian selanjutnya boleh di next. Oke, jadi sebelum masuk ke aspek-aspek yang memerlukan daya kritis nih, memerlukan daya berpikir kritis ya. Sebelum masuk ke aspek-aspek, aku mau sedikit menyinggung tentang kenapa sih berpikir kritis itu penting banget. Nah, aku mau share kalau di jurusan aku, di Akidah Filsafat, mungkin jurusan aku itu termasuk yang paling dekat ya pembahasannya dengan critical thinking kalau di Al-Azhar. Menurut aku pribadi ya, karena di jurusan aku itu kita belajar ilmu mantik, yang mana ilmu mantik itu adalah ilmu menuturkan kata. Jadi kalau kita mau menuturkan kata tuh ada ilmunya dulu. Benar atau enggak yang mau kita ucapkan, sesuai dengan kerangka berpikir atau enggak. Nah, itu tuh ada ilmunya, namanya ilmu mantik. Nah, aku belajar itu di Akidah Filsafat. Teman-teman yang mungkin bukan jurusan Akidah Filsafat juga pasti belajar ya. Tapi kalau di jurusan Akidah Filsafat kan lebih dilatih ya daya logikanya. Nah, di jurusan Akidah Filsafat, dosen aku tuh pernah bilang gini, teman-teman. Kalian tahu nggak sih kenapa di Quran itu banyak banget kata atau kalimat yang menganjurkan kita untuk berpikir atau menggunakan akal kita dengan maksimal? Kalian tahu nggak kenapa? Dan kalian tahu nggak kalimat itu apa aja? Nah, mungkin teman-teman juga pasti kalau baca Quran tuh pasti ngeh ya. Di Quran itu banyak banget kayak kalimat misalnya afala ta'qilun atau afala tatadzakkarun dan lain-lain. Yang intinya itu menganjurkan kita secara tidak langsung ya untuk menggunakan akal kita secara maksimal. Nah, di sini di pembahasan ini dosen aku atau dokter ya itu memberikan materi kepada kita gini. Kalau di Quran itu banyak banget anjuran secara tidak langsung untuk menggunakan akal, berarti sebenarnya bukan cuman orang yang paham agama doang yang harus menggunakan akal dengan maksimal, tapi seluruh umat manusia ya, terkhusus umat Islam, karena umat Islam kan yang membaca Al-Quran. Nah, nyambung nih di sini di aspek-aspek yang memerlukan critical thinking yang pertama, yaitu sebagai manusia. Nah, berdasarkan bukti yang ada di Quran ya, dan juga ada di sunnah, bahwa kita tuh dianjurkan banget untuk memakai akal ya teman-teman, karena akal itu adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah, Tuhan kita, yang diberikan kepada seluruh umat manusia dengan kondisi yang sama, yang membedakan itu usahanya dan bagaimana cara dia menggunakan akal itu. Gitu. Nah, jadi sebagai manusia, kita itu perlu memiliki daya berpikir kritis atau critical thinking. Bukan hanya yang berilmu aja, bukan yang belajar di universitas aja. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya ketika kita mau pemilihan, entah itu pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, itu kita pasti menggunakan daya berpikir kritis kita. Karena kalau kita nggak punya daya berpikir kritis, kita nggak bisa dong menentukan calon yang tepat untuk kita pilih di pemilu atau pilkada atau di pilpres gitu ya. Nah, itu contohnya. Dan seluruh manusia, contoh lebih khususnya lagi, seluruh warga Indonesia deh. Kan semua itu punya hak memilih. Berarti nggak dibedain dong misalnya yang menggunakan akal atau daya kritis itu hanya orang-orang pejabat aja atau hanya orang-orang yang kuliah aja. Nggak dibedain dong, karena semuanya punya hak untuk mencoblos. Jadi di sini bukti ya bahwa sebagai manusia biasa aja kita tuh perlu punya daya berpikir kritis. Nah, apalagi kalau kita yang udah belajar ya, critical thinking itu penting, pastinya kita juga ter-encourage juga dong untuk selalu
punya kebiasaan berpikir kritis. Nah, kemudian yang kedua di kuliah. Di sini aku lihat teman-teman mungkin sebagian besar ya, aku nggak tahu di sini mungkin ada yang udah lulus kuliah juga, tapi aku rasa sebagian besar teman-teman di sini itu adalah teman-teman yang masih kuliah. Jadi di sini relate banget pembahasannya. Bahwa critical thinking itu selalu dibutuhkan di setiap kehidupan. Nah, di sini contoh keduanya adalah di kuliah ya. Contoh kasusnya apa? Ketika kita memiliki daya critical thinking atau berpikir kritis, maka kita akan lebih banyak untuk mencari tahu apakah yang kita pelajari itu bersumber di hal yang benar atau hal yang salah. Misalnya, kita punya dosen ya teman-teman. Kita punya dosen, kita punya pengajar. Tapi bisa jadi ketika kita itu menelan mentah-mentah ya, bisa jadi ya, ketika kita menelan mentah-mentah ilmu yang diberikan oleh dosen tersebut, bisa jadi tidak dipungkiri, bisa jadi dosen tersebut juga salah gitu dalam menyampaikan, karena dosen juga manusia gitu kan. Meskipun ulama ya, kalau di Al-Azhar ulama kan kalau salah tetap dapat pahala ya, ulama mujtahid ya, lebih khususnya mujtahid, kalau salah tetap dapat pahala 1, tapi kan nggak semua dosen itu mujtahid gitu. Jadi dosen dalam menyampaikan ada yang salah itu bukan hal yang memalukan, dan itu tuh tugas kita sebenarnya sebagai murid untuk juga ngelihat apa sih materi yang kita pelajari, sumbernya tuh dari apa aja sih, dan kita mempelajari apa aja sih gitu. Jadi kita tuh kuliah memang untuk menimba ilmu teman-teman, tapi bukan berarti kita kehilangan daya kritis. Nah, makanya kalau di Indonesia pasti teman-teman familiar ya dengan adanya BEM yang mungkin suka demo-demo ya, contoh sederhananya ya, atau banyak organisasi mahasiswa yang punya pergerakannya tuh wah keren-keren banget gitu. Di Mesir juga begitu. Contohnya acara ini gitu. Ini kan sebuah pergerakan dari teman-teman panitia. Berarti teman-teman panitia juga sudah membuktikan bahwa sudah memakai daya berpikir kritis karena sudah bisa membuat acara ini. Nah, berarti bukti-bukti mahasiswa yang kritis itu sebenarnya banyak. Alangkah baiknya jika di bangku kuliah kita juga bisa menerapkan hal itu. Meskipun tentunya kita perlu membedakan ya, adab terhadap guru juga harus baik, tapi kita juga perlu kritis sebagai murid gitu. Kita perlu kritis sebagai murid untuk kita punya saringan di diri kita sendiri. Jadi tidak hanya menelan mentah-mentah gitu. Karena mungkin kalau kita kuliahnya di tempat yang misalnya dosennya itu udah terakreditasi dan udah pasti benar, itu mungkin peluang salah informasi itu kecil. Tapi kalau kita kebetulan kita belajar di sebuah universitas yang belum ada akreditasi misalnya, atau belum semua dosennya terakreditasi gitu ya secara keilmuan, berarti kan peluang salahnya besar. Nah, ini peluang juga untuk kita memakai daya berpikir kritis kita gitu. Nah, yang ketiga di organisasi. Di organisasi pasti banyak banget ya peluang untuk memakai daya berpikir kritis. Nah, aku mau minta teman-teman lagi nih untuk sharing ya di kolom komentar. Pernah nggak sih ngerasain jadi orang yang kritis di organisasi? Entah itu organisasinya lagi bahas apapun. Misalnya kamu kritis di bidang konsumsi, misalnya mau ngurusin acara gebyar misalnya, dan kamu kritis untuk membuat makanannya menjadi lebih murah misalnya, atau lebih hemat dan tapi tetap sehat misalnya kayak gitu. Atau yang lain, pernah nggak kalian menjadi orang yang kritis menyuarakan pendapat gitu? Nah, boleh ya jawab aja di kolom komentar pernah atau enggak. Kalau yang enggak boleh ditulis, kalau yang pernah boleh banget ditulis. Pernah Kak dari Naila. Oke, pernah ya. Oh iya, di sini ada yang SMA juga ya. Oke, berarti ada anak SMA juga. Oke, pernah. Oke, banyak nih dari teman-teman, dari adik-adik ya yang pernah. Nah, ini udah keren banget. Karena
dengan kalian berani kritis, dengan kita berani kritis dalam hal menyuarakan pendapat, itu tuh udah bagus banget. Dan dunia tuh butuh pemuda yang kritis, jadi jangan pernah takut untuk kritis ya. Contoh pengalaman aku ya, waktu di organisasi, saat itu aku sama teman-teman aku ya, ini nggak aku sendiri ya. Jadi pengalaman ini, waktu aku lagi di Mesir, masih di Mesir, aku itu sama teman-teman aku ngurusin pemilu presiden PPMI ya. Nah, kalau teman-teman kepo presiden PPMI itu pemilunya kayak gimana, sekarang lagi ongoing nih, pemilu presiden PPMI Mesir nih. Nah, aku tuh jadi panitia yang menyelenggarakan pemilunya. Nama panitianya tuh PPR, Panitia Pemilu Raya. Nah, alhamdulillahnya aku diberi teman-teman yang kritis banget juga, dan akhirnya kita tuh sama-sama kritis bareng. Waktu itu kita dilanda masalah besar ya teman-teman. Jadi biasanya pemilu itu lancar karena nggak ada COVID. Pas banget tahun aku lagi menjabat ya di panitia, pas banget COVID datang. Terus bayangin aku sama teman-teman aku di Mesir itu bingung ini gimana cara menyelenggarakan pemilu tapi COVID-nya tuh yang baru-baru COVID loh teman-teman. Jadi benar-benar nggak boleh keluar, kalau keluar tuh denda dan lain sebagainya. Jadi kita tuh takut mau nyelenggarain pemilu tapi takut menyalahi aturan. Tapi kalau nggak diselenggarain juga nggak ada regenerasi gitu kan. Nah, tambahan masalah lagi ya, ternyata di Mesir saat itu ya teman-teman, ada badai naga. Badai naga tuh gimana ya? Badai naga tuh adalah badai pasir gitu, yang semua dataran Mesir tuh sampai oren karena pasirnya tuh terbang-terbang ya karena badai gitu. Jadi udah mana kita itu ada hambatan COVID ya, dan COVID-nya baru-baru ya, awal tahun kan COVID di 2020, di bulan Maret ya kalau nggak salah. Dan saat itu juga ada badai naga. Tapi kita juga kalau mau pemilunya online, juga kita belum pernah punya mekanisme online. Nah, jadi di situ, wah semua orang rapat ketemu ya, karena ketemunya tuh kenapa kita ketemu karena harus membicarakan masalah face to face ya karena lebih enak gitu kan. Kita ketemu di tempat yang kayak rumah organisasi gitu. Terus di situ semua orang kepancing mau nggak mau kritis. Nah, jadi di organisasi itu ya teman-teman kadang nggak semua orang itu bisa kritis kecuali ada pancingan gitu yang membuat dia tuh akhirnya mau nggak mau kritis. Nah, itu yang kayak aku alamin sama teman-teman aku. Jadi, mau nggak mau orang yang tadinya di organisasi mungkin diem aja gitu ya. Dia mungkin malu, ya kan, belum terbiasa menyuarakan pendapat. Tapi dengan adanya kondisi COVID, badai naga, pemilu harus tetap jalan, akhirnya mau nggak mau semua orang menyuarakan idenya dong. Akhirnya semua orang kritis dong. Nah, itu salah satu contoh kasusnya ya. Kritisnya karena terpaksa memang awalnya, tapi lama-kelamaan alhamdulillahnya jadi habit juga di kita gitu. Dan kayaknya itu adalah titik balik ya, aku sama teman-teman aku belajar jadi orang yang lebih kritis gitu dalam organisasi. Dan mungkin masih banyak ya contoh yang memakai daya kritis di organisasi. Mungkin yang SMA juga banyak ya, organisasi yang pastinya memerlukan daya kritis. Seperti yang udah kita bahas tadi, kritis itu kan analisis objektif ya. Misalnya di masalah aku yang COVID tapi badai naga, ya analisis objektifnya berarti gimana caranya objek si pemilu ini tetap berjalan, dianalisa secara kondisi. Kondisinya COVID badai naga, memungkinkan nggak ya peluang kemungkinan kalau pemilunya offline sekian persen. Peluang kalau ganti konsep ke online sekian persen. Jadi dianalisis semuanya, dianalisa semuanya ya. Tapi dianalisanya secara objektif, secara kasusnya gitu, secara objeknya, bukan karena misalnya, aku maunya online aja lah, aku males nih, nanti aku ketularan virus. Bukan karena dasar itu, tapi karena gimana biar pemilu itu tetap berjalan, tapi tetap bisa diterima sama orang meskipun COVID dan badai naga gitu. Nah, jadi di situ poinnya ya, analisis objektifnya. Kemudian di belajar non formal, aspek yang ketiga.
Nah, di belajar non formal ini menarik banget ya, karena banyak banget teman-teman yang belum memakai daya kritis di belajar non formal ini. Bahkan mungkin aku juga belum memakai daya kritis dengan baik nih di aspek yang ini. Belajar non formal yang aku maksud di sini kayak belajar sendiri ya di YouTube gitu ya, ngelihat ceramah atau mungkin ikut-ikut webinar kayak gini atau mungkin ikut kursus online atau kursus offline. Itu kan belajar yang non formal tuh maksudnya bukan di bangku kuliah gitu ya, bukan pakai ijazah strata 1, strata 2 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini tuh penting banget teman-teman untuk kita punya daya kritis. Contoh satu aja, contoh yang sering banget belum semua orang memakai daya kritis, yaitu belajar mandiri di YouTube ya. Misalnya ngedengerin ceramah-ceramah atau ngedengerin tips-tips tentang apa gitu ya. Nah, di sini aku pengen bahas karena menurut aku orang Indonesia itu ya teman-teman, termasuk aku ya, termasuk kita semua, itu masih sering kemakan isu atau kemakan viral ya. Nah, kadang kita itu pengen belajar sama orang karena orang itu misalnya viral gitu, terus orangnya kayaknya bagus gitu, tapi kita nggak analisa dulu orangnya ini pernah belajar di mana. Misalnya kalau kita ikut seminar gitu ya, kayak seminar ini. Nah, teman-teman perlu berpikir kritis, contohnya misalnya, oh Kak Farah ini belajar di mana sih? Buat nyampein critical thinking ini dia tuh capable nggak sih? Dia belajar di mana dulunya gitu. Nah, itu perlu diketahui dulu gitu. Yang paling fatal adalah ketika kita mendengarkan ceramah dakwah ya, teman-teman. Nah, ceramah dakwah itu kan zaman sekarang banyak banget ustadz-ustadz yang mohon maaf, ustadz-ustadz yang bahasa zaman sekarang tuh ustadz yang tiba-tiba viral gitu ya, tapi banyak pengikutnya. Nah, teman-teman perlu hati-hati kalau belajar di YouTube atau di online, entah itu ceramah atau apapun itu, teman-teman harus tahu dulu yang nyampein ini dia capable nggak? Maksudnya dia bisa nggak? Dia itu punya kapabilitas nggak untuk menyampaikan materi itu? Misalnya, kalau ada ustadz yang mau nyampein materi tafsir, nah teman-teman harus tahu dulu ustadz ini dulu belajarnya di mana, sama siapa, gitu. Atau mungkin bisa tanya ke orang-orang, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menerima ilmu yang bahasa lainnya itu ilmu yang tidak benar gitu ya, atau ilmu yang melenceng gitu. Karena kan kita belum pernah ketemu sama orangnya langsung, tapi kita udah belajar online. Nah, terus yang selanjutnya adalah sehari-hari. Nah, yang sehari-hari juga banyak banget. Sehari-hari banyak banget contohnya ya. Sederhana kita ngelihat akun berita ngeposting tentang berita apa di IG ya, atau di media sosial lain, atau di Twitter ya, tempatnya banyak orang ngomongin orang lain gitu kan. Nah, kita perlu selektif juga, kita perlu kritis. Ini yang disampaikan sama akun berita ini judulnya kayak gini sama nggak sama isinya? Kan kadang ada berita yang judulnya apa, isinya apa. Nah, kita jangan langsung percaya judul. Itu cara kita menggunakan daya kritis ya. Nah, pun udah baca isinya, kita perlu tahu dulu. Misalnya isinya itu tentang, apa ya, tentang daerah Bogor misalnya tidak aman karena banyak penculikan anak misalnya. Nah, itu berita yang benar dari sumber yang benar, yang jadi narasumber ngomongnya itu siapa, dan dia tuh sebagai apa, atau itu berita untuk nakut-nakutin doang atau bikin pen doang atau apa gitu. Nah, jadi kita perlu tahu di balik berita itu infonya tuh benar atau enggak. Nah, gitu ya. Dan ini banyak banget ya, apalagi kalau menyangkut berita Indonesia. Itu kan wah banyak banget ya teman-teman di
media. Mungkin aku nggak bisa sebutin medianya apa aja, tapi banyak media itu yang membuat kita tuh lupa kalau harus berpikir kritis gitu, karena judulnya tuh udah provokatif gitu ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan daya kritis ya teman-teman untuk melihat berita ataupun apapun lah yang lewat di kejadian sehari-hari. Atau sesederhana gini, ngelihat status orang. Terus di status itu orang itu ngasih info apa. Nah, kita tuh harus kritis juga. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Bener gak ya yang dia sampein? Gitu. Jadi semua hal itu sebenarnya kalau mau ideal ya, kita tuh harus punya daya kritis di semua hal kalau mau ideal. Tapi ya mungkin kita kadang nggak bisa seideal itu, makanya aku rangkum nih di aspek-aspek 5 ini aja yang kita kayaknya perlu ideal nih dan perlu menerapkan daya kritis nih. Kemudian next selanjutnya, slide selanjutnya, oke. Apa yang kita dapat dari skill critical thinking? Nah, mungkin teman-teman juga tadi udah mikir gitu ya. Kok kayaknya kalau kita tahu skill critical thinking kok jadi susah gitu untuk nerapin, kayak apa-apa yang ada di depan kita tuh kita perlu mikirin gitu. Ih bener gak ya? Ih ini gak ya gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih benefitnya dari skill critical thinking? Nah, karena tadi teman-teman ada yang udah pada jawab nih di kolom chat, pernah melakukan daya berpikir kritis gitu ya. Nah, aku mau tahu juga nih, lagi ya dari teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman itu bisa berpikir kritis. Nah, mungkin yang tadi jawab, pernah berpikir kritis di organisasi. Nah, mungkin bisa dijawab lagi nih. Atau teman-teman yang belum jawab, boleh jawab juga. Apa sih yang kalian dapetin ketika kalian tuh kritis gitu? Apa yang kalian dapetin di situ? Mungkin apapun itu ya jawabannya. Bisa mungkin lebih bahagia, boleh juga. Pokoknya apa yang kalian dapat. Oke, ini ada dari Nur Asmi. Tidak mudah dibodohi orang lain. Nah, ini benar. Terus mungkin teman-teman yang punya jawaban lain boleh ya sambil dikirim. Oke. Semua jawaban pasti akan aku tampung ya. Meminimalisir risiko, lebih plong karena menyampaikan argumen pribadi. Bisa bersikap solutif saat menghadapi berbagai masalah. Oke, keren. Nah, kalau versi aku, tadi kan itu versi teman-teman. Kalau versi aku, ketika kita itu menerapkan daya berpikir kritis, maka kita akan punya skala prioritas harian. Maksudnya apa sih? Kok nyambungnya tuh dari mana gitu? Karena gini teman-teman, kalau kita itu udah punya daya berpikir kritis yang tinggi, kita tuh akan lebih mudah memilah-milih informasi yang masuk ke pikiran kita. Ketika yang masuk ke pikiran kita itu sudah kita seleksi karena kita kritis ya, maka apa yang kita lakukan juga akan terspesifikasi juga gitu. Oleh karenanya, di hari-hari kita ke depannya, kita akan punya skala prioritas. Contohnya, orang yang sebelumnya belum berpikir kritis, misalnya dia tuh belum berpikir kritis ya, dia mungkin suka nontonin berita yang nggak tahu benar atau enggak. Jadi dalam satu hari itu dia punya target nontonin berita dari akun ini. Tapi itu sebelum dia berpikir kritis ya. Terus scroll IG tentang ini gitu. Nah, ketika dia sudah punya daya berpikir kritis, maka dia akan pilih-pilih dong. Kalau mau scroll IG, scroll yang tentang apa ya yang kira-kira benar gitu, atau yang kira-kira tuh informasinya akurat. Scroll tentang apa ya? Oh, ada akun IG yang informasinya akurat nih. Oke, aku scroll itu aja deh, nggak jadi scroll gosip misalnya. Atau aku scroll berita dari media ini aja deh, kayaknya lebih bagus daripada media samping, misalnya gitu. Nah, jadi kita tuh punya skala prioritas yang berubah pastinya. Mungkin yang tadinya kita itu scroll IG mungkin 6 jam sehari, mungkin jadi cuma 3 jam, karena kita udah lebih kritis. Oh, aku nggak mau informasi ini, nggak mau informasi ini menurut aku, setelah aku analisa pribadi, informasi ini bakal membuat aku lebih galau misalnya, atau membuat aku lebih
sedih gitu, atau membuat aku insecure, berarti nggak perlu aku lihat lagi gitu. Nah itu kan berarti kita udah sekaligus kita bisa hidup lebih efektif ya. Itu yang kedua, nyambung juga. Yang ketiga nyambung juga, kita juga bisa terhindar dari hoax ya teman-teman. Karena yang kita follow itu udah pasti berita yang akurat kalau kita udah punya daya kritis. Terus yang keempat, kita bisa menempatkan diri. Maksudnya adalah kita bisa tahu apa yang kita butuhin sama apa yang kita butuhin, sama apa yang nggak kita butuhin. Kita bisa tahu apa yang nggak baik buat kita, apa yang baik buat kita. Gitu. Jadi banyak banget ya benefitnya gitu dari critical thinking. Dan yang teman-teman omongin di chat ini juga benar semua. Dan ini juga sebuah benefit ya. Gitu. Jadi benar semua yang teman-teman omongin. Oke. Next slide. Oke, next. Oke. Apakah kita perlu kritis di semua hal? Nah, ini ada 3 pilihan. Perlu, tidak, atau tergantung. Jadi dari 3 pilihan ini, menurut teman-teman gimana? Apa kita perlu kritis di semua hal atau di hal-hal yang kita butuhin aja dalam hidup? Atau kita perlu kritis di semua hal? Atau enggak perlu? Atau gimana? Mungkin teman-teman bisa jawab ya di kolom komentar. Silakan teman-teman bisa jawab. Kira-kira kita perlu kritis di semua hal atau enggak sih? Oke, dari Najwa. Tergantung menurut aku. Tergantung kata Amelia. Kata Sakina juga. Oke. Kayaknya mayoritas dari kita sepakat ya kalau berpikir kritis itu tidak perlu di semua hal, tapi tergantung. Gimana cara kita tahu apa hal yang perlu kita pikir secara kritis dan apa yang enggak? Ya tergantung prioritas kita dalam sehari-hari dan tergantung goals kita ya. Misalnya goals teman-teman di sini yang SMA pengen keterima di universitas S1 yang diinginin, atau yang teman-teman S1 di sini yang masih S1 mungkin punya goals pengen lulus dengan tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Nah, berarti teman-teman perlu kritis di hal-hal yang sesuai goals-nya teman-teman aja, gitu. Contohnya di organisasi yang teman-teman geluti, teman-teman perlu kritis di aspek-aspek yang tadi udah aku bahas. Atau di kuliah, teman-teman perlu kritis karena itu yang lagi teman-teman jalani, gitu. Dan teman-teman perlu kritis di hal-hal yang teman-teman lagi jalani karena itu sudah dipilih, gitu kan. Jadi tergantung ya, kita nggak perlu kritis di semua hal, tapi kita harus kritis di hal yang udah kita pilih, gitu. Singkatnya gitu ya. Kemudian next. Oke. Hasil jangka panjang, ketika kita punya pemikiran yang kritis, maka sikap kita pastinya akan berubah ya, menjadi lebih positif. Kemudian sikap yang berubah itu menjadi sebuah proses yang panjang hingga akhirnya membuahkan hasil. Itu jelas banget ya. Itu hasil jangka panjang yang sangat jelas ya. Dan tentunya sikap, proses, dan hasilnya juga akan baik dan berkualitas gitu. Karena teman-teman juga sudah punya daya pilih-pilih ya karena kritis tadi. Oke, next. Oke, ini yang terakhir ya, rekomendasi aksi. Nah, ini versi aku sih teman-teman. Teman-teman terserah mau punya cara apa untuk menambah daya kritis ya. Tapi kalau bagi aku, buat teman-teman, buat kita semua, kita perlu belajar setidaknya pendahuluan ilmu mantik lah, kalau menurut aku ya, dan tauhid gitu. Karena tauhid itu kan terkait Tuhan kita ya. Jadi kita perlu tahu. Setidaknya kalau nggak belajar di kuliah, belajar secara basic juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau ada waktu, kalau menurut aku penting sih kita untuk belajar mantik sama tauhid ya. Kemudian diskusi dengan orang yang tepat. Nah, ini juga bisa membantu berpikir kritis. Karena pemikiran itu kalau lama-lama diendepin di kepala,
nggak akan jadi aksi ya. Nah, setidaknya kalau didiskusiin sama orang lain, apalagi orang yang kita diskusi itu adalah orang yang tepat, setidaknya bisa membantu kita untuk sama-sama berpikir aksinya mau apa ya. Nah, kemudian banyak menulis. Menulis itu merapihkan pikiran ya, teman-teman. Teman-teman mungkin punya pemikiran yang sangat kritis. Tapi kalau teman-teman nggak tulis, pemikiran itu tuh akan apa ya, ibaratnya tuh benang kusut. Tapi dengan teman-teman menulis itu jadi benang yang lurus. Karena menyampaikan apa yang ada di pikiran dalam bentuk tulisan itu nggak mudah loh. Dan itu melatih daya berpikir kritis kita juga. Kemudian baca buku atau jurnal. Nah, ini nanti kita bahas ya, bukunya apa aja. Kemudian ikut forum diskusi atau seminar, dan banyak merancang ide atau hal baru. Jadi otak itu diasah terus ya. Belajar di mana, belajar tentang apa, itu diasah terus. Jadi otak tuh ibaratnya tuh kalau mesin gitu ya. Mesin kan semakin lama dipakai, semakin nggak mandek gitu ya. Kayak mobil itu kalau kita punya mobil tapi kita tuh nggak pernah pakai di garasi aja dan kita nggak pernah nyalain mesinnya, itu lama-lama rusak loh. Nah, sama dengan otak kita gitu. Otak kita juga akan mandek kalau kita tuh nggak pernah asah. Jadi teman-teman kalau ada peluang belajar, silakan belajar, tapi dengan daya berpikir yang kritis. Mungkin sekian ya penjelasan dari aku. Silakan kalau ada pertanyaan, ini juga udah ada pertanyaan yang masuk. Silakan teman-teman kalau mau diskusi, aku mohon maaf jika ada salah kata, aku kembalikan ke moderator ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita telah mendengarkan wawasan yang tadi telah disebutkan oleh dan dipaparkan oleh Kak Farah Mutia. Nah, sebelumnya nih, aku nih pengen diskusi sedikit nih sama kakaknya. Jadi tadi kan di poin terakhir itu, kenapa sih kita perlu critical thinking? Karena pada kehidupan sehari-hari kita pakai. Seperti itu. Sebelumnya aku juga pernah baca di suatu artikel yang kenapa sih kita harus punya pemikiran yang kritis? Karena kita ini selalu pada setiap harinya, 24 jam ini, selalu disuguhi oleh informasi-informasi yang dimana itu semua harus kita filterisasi gitu ya Kak ya. Jadi aku pengen nanya nih sebenarnya apa sih bedanya critical thinking sama analytical thinking gitu? Kalau berdasarkan yang aku baca dan berdasarkan definisi dari critical thinking ya, emang agak mirip ya. Critical thinking itu kan tadi definisinya analisa objektif ya. Berarti hampir mirip lah dengan analytical thinking. Tapi kalau yang sependek pengetahuan aku, critical thinking itu lebih basic dari analytical thinking. Karena analytical thinking itu dipakai dan digunakan di ilmu-ilmu yang teoretikal gitu loh dan praktikal. Kayak kalau misalnya kita jadi sesederhana kita lagi nulis tesis atau nulis skripsi. Nah, itu menurut aku bukan cuma critical thinking, tapi kita juga perlu punya analytical thinking gitu. Jadi kita punya daya analitik yang bagus gitu. Nah, tapi kalau critical thinking itu kan lebih basic dalam artian tadi yang aku bilang, semua orang tuh perlu punya critical thinking. Karena kalau kita nggak punya critical thinking, ya mungkin kita lebih nggak terorganisir ya hidupnya, karena semuanya kita masukin ke kepala. Tapi kalau kita nggak punya analytical thinking, kita masih bisa menjalani hidup dengan efektif selama kita punya critical thinking. Jadi kalau menurut aku singkatnya analytical thinking itu lebih buat para akademisi ya, atau para pekerja di bisnis atau di mana yang dia tuh butuh skill itu untuk membuat SOP misalnya, atau untuk membuat rancangan program kerja misalnya. Nah, kayak gitu. Tapi teman-teman kalau mau mempelajari analytical thinking, di samping critical thinking juga bisa sih. Cuman menurut aku yang basicnya kita punya dulu nih, yang critical thinking-nya.
Ya, baik. Semoga menjawab ya. Ya, Masya Allah. Jadi lebih dibutuhkan analytical thinking ini kepada orang-orang yang memang dia sibuk dan berkecimpung dalam akademisi ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswi, pelajar, pasti di sini semuanya mayoritas yang mengikuti kan pelajar ya. Nah, yang paling basicnya kita harus mempunyai skill yang tadi, critical thinking. Kenapa? Tidak usah menyinggung hal-hal yang berbau akademik dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkannya gitu. Agar kita tidak terbawa arus dan dapat memilih informasi-informasi yang non hoax. Jadi kayak kita bisa lebih melek informasi, namun tidak terbawa arus-arus kebohongan dan juga hoax seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sistemnya nanti akan ada 3 penanya yang bisa mengangkat tangannya dan bertanya secara langsung, dan ada juga 3 pertanyaan kita bakal pilih dari kolom chat. Kayak begitu ya. Oke, bisa langsung angkat tangan ya yang mau bertanya secara langsung. Sambil nunggu yang angkat tangan, aku boleh jawab yang di chat dulu nggak? Ya, ahlan Kak. Atau mau dipilih dulu? Oke. Ya. Oke, aku izin jawab. Gimana? Aku bacain atau gimana? Nggak apa-apa, aku baca sendiri aja. Oke, baik. Oke. Karena aku lagi di luar, jadi aku pengen selesaiin pertanyaan gitu. Oke, ini pertanyaan yang aku mau jawab pertama ada dari Fatma Salsabila ya. Intinya adalah bagaimana jika kita dihadapkan dengan guru atau dosen yang tidak semuanya suka dikritisi, tapi kita pengen kritis gitu ya. Nah, kalau bagi aku, ini karena relate banget dengan kemarin itu aku baru nyampein materi tentang adab guru, adab murid terhadap guru, dan sebaliknya. Nah, di adab murid terhadap guru itu teman-teman, kita, ini nyambung ke adab murid sebagai guru ya. Menurut oke, aku lupa menurut siapa, nanti sambil aku cari. Itu kita perlu banget punya adab yang seperti ini. Ketika kita punya guru yang tidak suka dikritisi, tapi kayaknya yang disampaikan salah, atau kita tuh pengen nanya gitu ya, tapi malu. Nah, kalau adabnya itu adalah kita dengerin dulu gurunya sampai selesai. Kemudian ketika kita ingin bertanya, bertanyalah di waktu-waktu yang kalau gurunya itu lagi santai dan moodnya itu lagi baik gitu ya. Tapi kalau kita mau mengkritisi guru tersebut dalam artian kita pengen diskusi gitu, teman-teman perlu tanya dulu secara private ya ke guru itu. Pak, saya sebenarnya kalau lagi kelas Bapak misalnya, saya tuh pengen banyak diskusi di ruang kelas sama Bapak gitu. Boleh nggak Pak? Atau baiknya diskusi chat aja sama Bapak atau gimana gitu ya. Nah, kalau di ruang kelas ada hal yang buat teman-teman itu nggak bisa menanggapi guru karena menurut teman-teman gurunya itu salah gitu nyampeinnya. Maksudnya gini, gurunya tuh kayaknya yang disampaikan itu menurut bacaan teman-teman tuh salah gitu, atau nggak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu kita juga boleh mengkritisi guru kita. Tapi adabnya, kita tunggu dulu sampai guru kita selesai ngomong, dan baru kita sampein kritik kita. Tapi menyampaikannya juga dengan bahasa yang baik, dan kalau gurunya nggak terima, ya udah, jangan diperpanjang diskusi di situnya. Kita perpanjangnya diskusi pribadi aja. Karena kan ada orang yang cenderung nggak mau ya kalau ditanyain atau dikritisi di tempat publik gitu. Jadi teman-teman bisa coba cara yang private gitu ya. Kayak chat atau pas di ruang guru, dan lain-lain.
Oke, mungkin itu ya. Ya, iya tadi banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang pertanyaannya kalau dibaca sebenarnya serupa ya. Kayak gimana sih orang-orang kayak kalau misalnya nggak semua orang mau dikritisi seperti itu. Jadi kita harus tahu penempatan di mana kita juga kalau punya skill critical thinking, kita juga harus punya sikap-sikap yang mesti diperhatikan. Ya kan tadi kata Kak Paramuti juga, ketika memang gurunya memang sedang santai, kita bisa dengan apa ya, dengan mudah, maksudnya langsung saja gitu ditanya gitu. Kalau misalnya memang sedang sibuk dan juga sedang capek kayak gitu, mungkin kita bisa bertanya dengan beliau di lain waktu, atau kita bisa mencari solusi dari kerumitan pemikiran kita tuh dengan otodidak gitu ya, kayak dengan mencari informasi di orang lain atau di media gitu, seperti itu. Jadi kita juga harus memperhatikan sikap-sikap kita terhadap orang-orang yang apalagi guru gitu ya, sebelum kita kritisi segala yang apa yang sampaikan. Baik. Oke, ada yang angkat tangan? Oke, lanjut aja, aku bacain aja langsung pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Siti Nur Sakinah. Diskusi seperti apa sih Kak yang bisa meningkatkan critical thinking kita? Oke, langsung aku jawab aja ya. Iya Kak. Oke. Diskusi yang bisa meningkatkan daya kritis kita, menurut aku adalah diskusi ilmiah ya. Contohnya kita ikut pembahasan diskusi tentang bedah buku gitu, bedah buku ilmiah. Nah, itu kita perlu ikut. Atau tentang kondisi update terkini. Kayak kan suka ada ya di organisasi itu, organisasi yang fokusnya itu kajian ya. Dan kajiannya itu biasanya ada 2 tipe. Ada kajian buku, ada kajian update masalah terkini. Kayak kalau dulu aku pernah ikut kajian strategis PPMI Mesir, itu ngebahas tentang COVID dan gimana hubungannya sama mental health dalam Islam. Nah, yang gitu-gitu. Jadi kan kita kritis tuh. Jadi teman-teman perlu ikut diskusi yang seperti itu. Yang seperti kajian isu terkini atau buku gitu ya. Mungkin itu. Oke, mungkin aku ambil satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Selanjutnya nanti mau ada pertanyaan dari Kak Alfida dan Kak Suprapti. Ya. Terakhir ini, ada nggak sih Kak dampak negatif dari critical thinking? Ada nggak? Kalau misalnya memang ada, apa? Ya. Yang buku ya? Ya, dari Kak siapa ini? Dari Kak Hanifah Khairiyah. Oke. Oke. Sebenarnya kalau menurut aku critical thinking yang sesuai dengan porsinya itu tidak memiliki dampak negatif yang besar ya. Karena kan tadi pembahasan kita lebih ke critical thinking untuk diri kita sendiri dalam menerima informasi dan memilih informasi gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan tentang critical thinking dari kita untuk orang lain, menurut aku itu beda lagi pembahasannya dan itu punya adab-adab tersendiri. Pasti ada dampak negatifnya kalau kritis kita ke orang itu nggak sesuai dengan adab yang berlaku ya. Pasti ada dampak negatifnya. Iya, bisa jadi orang nggak suka dikritisi. Bisa jadi banget, dan itu banyak banget kan contohnya. Nah, ambil satu contoh aja dalam Islam itu, kalau mau menasehati orang, nggak boleh di tempat umum. Nah, itu satu contoh aja, satu contoh adab ya, untuk kita bisa menerapkan daya kritis dari kita untuk orang lain.
supaya dampak negatifnya bisa lebih minimal, lebih diminimalisir gitu. Nah, kemudian ada orang yang nggak suka dengan orang-orang kritis. Ini juga benar. Dan banyak orang yang nggak suka sama orang-orang kritis ya. Kenapa? Karena kalau yang aku lihat juga, kebanyakan orang yang kritis itu nggak pada tempatnya. Contohnya gini, dia kritis banget di webinar misalnya, atau di sebuah kelas. Sedangkan kelas tersebut punya rentang waktu dari jam segini sampai jam sekian. Misalnya kelas di kuliah dari jam 9 sampai jam 11. Tapi dia tuh kritis banget di kelas itu sampai ngebuat orang lain tuh nggak punya tempat gitu. Atau ngebuat dosennya itu jadi jawabin pertanyaan dia terus, bukan ngelanjutin pembahasannya. Nah itu kalau menurut aku adalah critical thinking yang kurang tepat juga, nggak sesuai dengan porsi yang harusnya gitu. Nah, jadi tentu saja ada dampak negatif kalau dalam menggunakan daya berpikir kritis kita. Intinya jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan nggak baik. Tapi jangan juga sampai nggak punya daya kritis gitu. Itu intinya sih. Semoga menjawab ya. Ya, baik. Jadi harus proporsional ya, Kak ya. Dan bukan skill critical thinking yang bermasalah, karena critical thinking itu bagus gitu sebenarnya. Nggak ada dampak negatifnya, cuman karena pembawaan dan adab-adab kitanya aja mungkin yang tidak disertai oleh critical thinking-nya gitu. Baik, lanjut saja untuk Kak Suprapti Wahyuningsih. Boleh dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Kakak. Sebelumnya perkenalkan, saya Suprapti, saya dari Cilacap, izin bertanya. Nanti ini rekaman Zoom-nya bisa terlihat di YouTube atau ada rekaman tersendiri. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai critical thinking. Apakah critical thinking itu berlaku untuk kepada orang lain saja? Apakah kita boleh menerapkan critical thinking kepada keluarga, terutama ayah dan ibu? Terima kasih. Tadi pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama boleh diulang lagi nggak, moderator? Iya, pertama mungkin aku yang jawab ya. Insya Allah rekaman webinarnya akan kita langsung up nanti. Tapi nanti mungkin masih proses. Kita langsung up di YouTube sama FSI, insya Allah. Jadi stay tune ya, guys. Oke, baik. Lanjut aja mungkin Kak Farah, pertanyaan kedua. Oke, tadi aku kira yang pertama buat aku juga. Oke, yang kedua, apakah kita boleh menerapkan daya kritis ke keluarga ya? Daya kritis itu yang harus banget kita terapkan pada diri kita sendiri, itu pertama. Karena kewajiban seorang muslim itu bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri dulu. Jadi dalam Islam itu kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kemudian bertanggung jawab atas kalau kita punya adik, maka adik ya keluarga gitu ya, kemudian sosial, kemudian ada lagi lah tahapan-tahapannya sampai masyarakat luas. Nah, jadi kalau kita udah purna pemahamannya tentang critical thinking untuk kita bahas ya, yang memilah informasi dan lain sebagainya, tentu kita boleh untuk kritis juga di keluarga ya, tentu boleh. Nah, tapi untuk hal ini sama kayak tadi terkait guru ya, bersangkutan dengan atau berkaitan dengan adab-adab juga. Karena di Islam juga bukan hanya disuruh pakai akal doang, tapi disuruh untuk juga punya adab terhadap guru, terhadap orang tua, atau keluarga yang lain ya, menjalin silaturahmi gitu kan. Jadi saran aku, kalau kita, bukan cuma teman-teman ya, aku juga, kalau mau kritis terhadap keluarga kita, misalnya kita melihat ada sesuatu yang kurang tepat gitu ya di keluarga kita dahulukan adab dulu.
Misalnya kalau ke orang tua, kita dengan bahasa yang sopan. Dan di Quran itu dicontohin juga teman-teman. Jadi kalau memanggil ayah itu dengan bahasa yang lebih akrab gitu. Kalau mau mengkritik. Jadi bukan abi tapi kayak abu ya, misalnya kalau di Arab ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin ayahku sayang atau apa. Pokoknya pakai kata-kata tambahan yang itu tuh bisa mencairkan suasana. Itu ya. Kemudian ini masih sama untuk orang tua ya. Untuk orang tua itu kan kalau orang tua itu nggak mau menerima apa yang kita sampaikan, itu sebenarnya ujian bagi kita, teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung, ayah mama nih nggak mau terima apa yang aku sampaikan, padahal ini tuh bener loh, gitu. Kita nggak bisa langsung gitu kan, karena nanti kita durhaka gitu. Jadi itu ujian buat kita kalau ke orang tua. Nah, caranya adalah kita sampaikan dengan perlahan-lahan. Contohnya kalau di Indonesia ada Ustadz Felix Siau ya. Beliau itu kan sudah mualaf, tapi ayahnya itu belum. Sampai sekarang kalau nggak salah. Dan beliau itu kemarin cerita di podcastnya Daniel, tetangga kita, tetangga kamu kalau nggak salah nama podcastnya, itu beliau cerita kalau beliau tuh tetap selalu mendakwahi ayahnya sampai sekarang. Dan berdakwah terhadap ayah beliau itu kan pakai daya kritis dong. Orang ngedakwahin itu ngedakwahin masuk Islam kok, bukan ngedakwahin hal lain, itu kan udah tinggi banget gitu. Nah, tapi ayahnya masih belum mau. Tapi beliau tetap baik gitu. Nah, jadi tetap baik ya. Kalau sama keluarga kita tetap baik dan perlahan-lahan. Karena keluarga itu ujian buat kita. Kalau nggak sesuai sama yang seharusnya itu ujian buat kita yang ngerti itu harus dianggapnya sebagai ujian aja, bukan sebagai kayak musibah atau apa, itu ujian. Jadi perlu diketahui dulu adab-adabnya apa. Kalau ke adik, ke kakak juga sama ya. Kalau ke adik, ke kakak juga harus pakai adab-adab juga. Dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa aku jawab ya. Semoga menjawab. Oke, baik. Insya Allah Kak Suprapti. Lanjut, Kak Alfida Rahma ini dipersilakan untuk membuka mic-nya. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin izin bertanya kepada Kak Farah. Kan kalau dari tadi itu kan rata-rata menjawab kayak pernah gitu kan, pernah gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang yang belum berani untuk menyampaikan pendapatnya gitu, untuk menyampaikan menyampaikan pendapat kritisnya gitu kan. Karena mungkin dia takut kalau misalkan pendapatnya itu salah atau pendapatnya itu terus dia juga mungkin insecure sama orang-orang yang ada di sekitar itu. Maksudnya dalam sebuah forum diskusi misalkan, di situ tuh dia insecure, orang-orang di sini kayak pinter-pinter kalau misalkan aku nyampaikan pendapat aku gitu kan, aku menyampaikan pendapat aku tuh benar atau salah ya gitu. Jadi dia akhirnya tidak menyampaikan pendapatnya itu, pendapat kritisnya itu. Menurut Kak Farah itu bagaimana tanggapannya? Atau ada solusi biar dia bisa berani gitu? Terima kasih. Ya, langsung aku jawab ya. Berarti mungkin kayak tips ya untuk lebih berani menyuarakan daya kritis dan juga berani menempatkan diri di posisi yang kritis gitu ya. Kalau aku salah nangkep pertanyaannya bilang aja ya. Soalnya di sini agak berisik jadi kurang dengar. Tapi yang sedengar aku tadi kayak gitu. Jadi kalau menurut aku untuk melatih kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat
atau secara umum kritis gitu, itu memang harus dilatih ya teman-teman. Makanya tadi aku juga tulis di PPT-nya ada rekomendasi aksi ya. Nah itu salah satunya kan sering ikut diskusi, kemudian sering ikut kajian-kajian atau belajar ya yang tadi ada di PPT gitu. PPT-nya nanti silakan aja kalau mau di-share ya. Nah itu berarti menunjukkan bahwa kita itu kalau mau kritis, mau berani menyuarakan pendapat, itu harus sering-sering ikut diskusi gitu. Atau harus sering-sering ikut forum kayak webinar kayak gini lah minimal. Karena di sana kita akan lebih tahu, oh orang-orang yang berani kritis itu begini loh. Mereka tuh udah punya landasan misalnya di kepala mereka. Jadi saat mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan itu juga bagus, makanya mereka percaya diri. Nah, di solusinya bisa ditarik kesimpulan satu, solusi pertama, kalau kita mau percaya diri dalam menyuarakan pendapat, kita harus punya banyak bahan di kepala. Ada banyak pepatah ya tentang hal ini, salah satunya kita nggak bisa menuang dari gelas yang kosong. Jadi gelas yang kosong itu kalau mau dituang kan nggak ada apa-apanya ya. Sama kayak otak kita itu kalau misalnya nggak kita isi gitu ya, nah itu mau kita tumpahin ke orang lain itu susah gitu. Karena nggak ada isinya, atau mungkin ada isinya cuman belum di-upgrade gitu. Nah, jadi solusinya untuk lebih percaya diri adalah kalau kita ada di forum kajian buku, yang orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang kira-kira S1 misalnya, maka mau nggak mau kita juga pikiran kita harus menyamai mereka gitu. Kalau kita mau kritis, atau setidaknya kita memahami betul pembahasan di situ tuh apa. Kalau lagi webinar pengen kritis tapi malu. Nah, biasanya kalau menurut aku ya, aku juga dulu malu banget buat menyuarakan pendapat aku. Tapi aku akhirnya mikir, yang buat aku malu tuh apa ya? Setelah aku pikir-pikir lagi ya, yang buat aku malu itu karena aku tuh nggak punya bahan gitu. Maksudnya, aku tuh bacaannya belum sebanyak orang-orang di depan aku. Atau aku tuh kayak paling muda di situ. Jadi aku kayak minder gitu. Nah, jadi aku mikir, oh berarti kalau aku itu bacaannya juga setara lah minimal atau lebih banyak, aku nggak akan malu lagi kayaknya. Dan itu benar. Kalau buat aku benar ya. Mungkin silakanlah diterapkan di teman-teman gitu. Ketika mau datang ke sebuah webinar, coba teman-teman uji kasus gitu ya, uji lapangan gitu. Pas lagi mau datang webinar, teman-teman baca-baca dulu tentang webinar itu. Terus teman-teman dengerin. Pasti nanti kalau ada sesi tanya jawab, dan atau bukan sesi tanya jawab deh, sesi menyampaikan pendapat, pasti teman-teman tuh udah punya bahan banyak di kepala. Dan teman-teman minimal nggak terlalu malu lah gitu. Ya. Tapi kalau udah punya bahan banyak tapi masih malu, nah berarti kurang latihan. Jadi kalau menurut aku penyebab malu menyampaikan itu cuma dua kalau bagi aku dan sepengalaman aku. Yang pertama nggak punya bahan pemikiran yang sama dengan orang depan kita atau nggak punya bahan yang lebih dari orang depan kita. Yang kedua, kita punya bahan tapi kita jarang latihan ngomong. Jadi pas mau ngeluarin dari kepala ke mulut tuh kayak kurang bisa gitu kitanya. Nah, itu berpengaruh juga loh teman-teman. Nah, ada juga faktor ketiga, trauma. Nah, ada juga yang faktor ini. Jadi, dia pernah ledek gitu ya, waktu menyampaikan pendapat, hingga dia trauma. Biasanya orang kayak gini nggak mau lagi berpendapat. Nah, ini juga ada yang kayak gini. Dan kalau faktornya adalah trauma, jadi malu untuk berpendapat,
maka teman-teman bisa menghilangkan trauma tersebut dikit-dikit dengan coba membuka diri lagi dan latihan diskusi lagi. Kalau belum bisa latihan diskusi menyampaikan pendapat di forum yang besar, minimal teman-teman menyampaikan pendapat atau latihan itu sama teman sekamar misalnya kalau di kuliah ya, atau sama kakak kalau punya kakak, atau sama siapapun lah. Coba kayak simulasi gitu. Nah, itu bisa juga untuk menghilangkan trauma. Gitu. Jadi banyak faktor yang membuat kita malu, tapi insya Allah semua itu ada solusinya. Dan kalau kita nggak tahu, bagus banget kita diskusi kayak gini kan, kita jadi tahu. Dan mungkin itu sih dari aku ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi sudah mewakili pertanyaan di kolom chat oleh kajian Ausafa ya. Yang gimana sih caranya agar kita pertanyaan yang telah kita kritisi itu ketika disampaikan itu berbobot gitu ya. Jadi kan harus punya bahan, karena dengan bahan tersebut kita bisa mengkritisi suatu hal gitu. Nah, mungkin udah tidak ada lagi yang bertanya ya? Oke, baik. Iya, kalaupun izin ya moderator, kalaupun ada yang nanya lagi boleh, tapi mungkin aku bisanya cuma sampai sekarang doang, soalnya aku lagi di luar dan belum pulang gitu. Nah, mungkin kalau ada yang mau nanya boleh dikumpulin aja ke moderator atau ke siapa, nanti tanyain aja ke aku, nanti aku jawab di chat gitu, di chat WA. Nanti kasih aja nomor aku yang bisnis itu ya. Ya, baik. Firda ya. Baik, Kak. Makasih banyak. Ya, sama-sama, Kak. Tadi juga ada pertanyaan referensi buku. Nanti kayak day one yang kemarin itu kan juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait referensi buku yang nantinya kita langsung share aja di grup ya. Nanti kakaknya sendiri nih yang bakal ngelisin buku-buku yang memang referensi beliau ini bagaimana bisa menambah skill kita gitu dalam hal critical thinking. Baik, langsung saja ke sesi perfotoan ya. Sesi pemberian sertifikat. Oke, boleh operator untuk langsung menampilkan. Oke, kita foto ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Sarah Mutia. Semoga yang diberikan, semoga yang telah Kakak sharing menjadi bekal kita juga nih dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Nah, selanjutnya langsung saja. Ya. Moderator, aku boleh leave dulu buat jalan pulang? Ya, ahlan Kak. Oke. Hati-hati jalan Kak. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Aku leave duluan, mau pulang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita telah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum keluar mungkin akan aku sampaikan ya bahwa untuk sertifikatnya nanti akan dibagikan bagi sesiapa yang mengikuti webinar dari awal day 1 sampai dengan day 3. Jadi bagi teman-teman formulir absensi dan usahakan selalu datang di setiap webinar, sesi webinarnya. Baik. Saya linknya sudah di-share ya. Oh iya, ini Kak baru masuk. Ya, nanti akan di-share ya. Di-share. Baik. Alhamdulillah, saya Firda Hanifah Safitri selaku moderator mengucapkan
permintaan maaf jika banyak kesalahan yang saya tuturkan ataupun kesalahan teknis yang datangnya dari panitia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah mengikuti dari hari awal sampai dengan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan para peserta dan juga panitia. Oke, lanjut saja kita ke sesi perfotoan ya guys. Mungkin operator bisa ya dikondisikan. Oke, silakan Ahlan, kita buka kameranya ya guys buat sesi perfotoan. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, syukron bagi teman-teman semua. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi ketiga besok. Bye-bye. Bye. Lupa doa. Sudah siap. Wah, yang doa udah siap banget itu sampai kenapa? Sampai dilawat minum. Udah lanjut guys, habis ini langsung aja ya siap-siap senar. Senar? Gimana? Alda gimana, Dak? Udah sehat? Kayaknya HP-nya nyala. Iya, aku lagi di secret. Oh, secret. Minta tolong Gifar aja ya, kemarin aku bilang Gifar suruh bantuin. Apa? Bikin teh, minta bantuin kamu. Udah dibikin. Evaluasinya apa ya? Alhamdulillah koneksi lancar kan? Alhamdulillah, ya Allah. Mungkin untuk besoknya aku yang jadi moderatornya harus lebih. Dan ini siapa aja yang jadi koordinator? Apa Kak? Itu sih ada. Kamu apa? Kuliah. Aku doa aja deh. Aku mau lanjut bikin batagor ya. Kalian? Yeay, bikin batagor bawa ke sekre. Udah Kak. Sekarang udah 3. Karena kan pakai kacangnya nilai juga. Aku punya itu punya yang apa? Sambal kacang yang apa sih yang udah jadi itu? Enak. Ada evaluasi. Kok pijat? Kalisnya mana? Apa sih? Siapa? Alhamdulillah selesai.
Alhamdulillah selesai Ron. Enggak sih? Selesai Ron sih. Dikit. Alhamdulillah hari ini jaringannya lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Evaluasinya apa, Kak? Paling itu sih tadi lupa doa. Lupa doa. Itu kesalahan pribadi saya. Kita juga udah tepat waktu kan tadi yang salah itunya pematerinya.